bahwa memang sejak dahulu Allah mengalamatkan keselamatan itu kepada bangsa lain juga, dan itu juga yang diwartakan oleh para nabi. Karena berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 11 Mei 2023, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang mekanisme rapat pertemuan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas. Kalau kita membaca dan merenungkan secara teliti bacaan yang pertama hari ini, kita pasti akan mengatakan seperti ini, bahwa pertemuan itu, rapat itu berjalan sangat demokratis. Ada dialog, ada diskusi yang menarik. Sekurang-kurangnya yang hadir dalam rapat itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Selain kepada Paulus dan Barnabas juga diberi kesempatan untuk sedikit bercerita tentang pengalaman hidup mereka, terutama pengalaman yang berkenaan dengan karya pewartaan, termasuk di dalamnya kesulitan yang mereka hadapi. Saudari dan saudara terkasih, kita masih ingat dalam bacaan pertama kemarin, Rabu 10 Mei 2023, ada persoalan yang muncul, yakni orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata kepada Paulus dan Barnabas bahwa orang-orang non-Yahudi harus disunat, dan sunat itu menjadi jaminan keselamatan mereka. Sesungguhnya Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan pendapat ini, tetapi mereka tidak memutuskan sendiri. Mereka mengadu, mereka pergi ke Yerusalem, berjumpa dengan para rasul dan para penatua. Dan bacaan pertama hari ini berbicara tentang hasil rapat itu dan mekanisme rapat. Sekali lagi, pertemuan rapat itu sangat menarik. Sekurang-kurangnya ada 3 komponen yang berbicara dalam rapat itu. Yang pertama, Petrus tampil dan berbicara di hadapan semua yang mengikuti pertemuan atau rapat itu. Petrus berangkat dari dirinya yang telah dipercayakan oleh Tuhan menjadi semacam yang mengepalai, yang diberi kepercayaan untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus juga memberikan pendasaran mengapa kabar gembira juga harus diwartakan kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama, karena memang Allah sendiri tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, Roh Kudus juga berkarya tidak saja dalam kelompok orang Yahudi atau kepada para rasul, para murid Yesus, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan karena itu
Paulus memberikan sebuah kesimpulan supaya bangsa-bangsa lain juga diberi kesempatan untuk mengalami kabar gembira Tuhan. Dan ini penting untuk digarisbawahi berkenaan dengan masalah yang muncul. Petrus mengatakan bahwa supaya bebanku yang berat jangan diletakkan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena menurut Petrus, orang-orang Yahudi saja tidak mampu melaksanakan itu. Apalagi orang-orang non-Yahudi seperti sunat. Kedua, diberi kesempatan kepada Paulus dan Barnabas untuk berbicara. Dan Paulus Barnabas bercerita tentang pengalaman bagaimana Allah melalui mereka berkarya menyapa orang-orang atau bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Dan yang ketiga, tampillah Yakobus. Yakobus menegaskan atau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa memang sejak dahulu Allah mengalamatkan keselamatan itu kepada bangsa lain juga, dan itu juga yang diwartakan oleh para nabi. Karena bangsa Israel yang runtuh itu harus dibangun kembali. Pondok Daud yang runtuh harus dibangun kembali, supaya bangsa-bangsa lain pun boleh mengenal Allah. Karena itu Yakobus Rasul mengambil kesimpulan supaya jangan mempersulit bangsa-bangsa lain untuk mengenal Allah dan mengalami keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan sekaligus tentang sunat, Yakobus sebenarnya mengatakan bahwa tidak perlu sunat khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi beberapa aturan yang ada di dalam hukum Taurat harus disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi supaya mereka mentaati itu. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pertama hari ini yang berbicara tentang mekanisme pertemuan rapat? Yang pertama, demokrasi itu harus ditegakkan dalam kehidupan menggereja. Pimpinan, entah itu pastor atau siapapun, tidak bisa hanya karena jabatan dan kuasa mau mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan dewan paroki harian misalnya, atau tanpa mendengarkan umat yang direpresentasikan oleh baik ketua lingkungan atau koordinator wilayah, ataupun juga ketua-ketua seksi dan kelompok kategorial yang masuk dalam misalnya dewan pleno. Hal-hal yang berkenaan dengan paroki harus perlu disampaikan, didialogkan, dibicarakan, didiskusikan dalam sebuah pertemuan, menimba semua pikiran, saran, dan pandangan serta pendapat, lalu mengambil sebuah keputusan. Pimpinan betul sebagai seorang pimpinan, tetapi tidak berarti bahwa semuanya didikte oleh pimpinan. Karena pimpinan tidak bisa menjalani hidupnya sendirian. Dia membutuhkan
rekan-rekan, sahabat-sahabat dalam karya pelayanan. Karena itu tidak hanya sekedar ada orang-orang itu, ada umat yang ada di sekitar dia, tetapi dia juga mendengarkan dari mereka tanpa main kuasa. Karena bukan tidak mungkin seorang pimpinan Romo misalnya suka main kuasa, suka berkata, siapa pimpinan di sini? Siapa orang yang ditabiskan di sini? Seringkali kita mendengar seperti itu, bukan? Dan itu sebuah aksi yang menurut hemat saya sangat tidak Kristiani dan tidak mengambil contoh dari para rasul dan mekanisme sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Yang kedua, keputusan atau kesimpulan dari sebuah pertemuan untuk sebuah masalah itu adalah rangkuman, ringkasan dari semua pandangan dan pendapat. Saudari dan saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, memang benar seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, tetapi perlu juga disampaikan hal-hal yang harus dilakukan. Apa yang dikatakan Rasul Yakobus? Pertama, tidak boleh mempersulit umat untuk hal-hal tertentu yang terlalu berat. Tetapi di sisi lain ini penting. Hal-hal yang lain juga harus ditegaskan untuk dilaksanakan oleh umat. Sunat menurut Yakobus itu tidak bisa dipaksakan untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi soal misalnya tidak makan binatang yang haram seperti yang ditegaskan dalam hukum Taurat, itu juga harus dilakukan, dilaksanakan. Artinya, kalau ada hal-hal yang memberatkan, jangan sampai itu diterapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa hukum tidak berlaku. Tidak berarti bahwa semua mesti bebas-bebas saja. Tidak. Ada hal-hal yang memang harus diikuti. Nah, dalam kehidupan gereja, kehidupan beriman, hal ini juga penting untuk kita. Tidak bisa kita membiarkan semua bebas, semua tanpa aturan. Kacau, bukan? Kan ada juga kita sebagai pimpinan, para romo pada umumnya, yang mau mengatakan bahwa tidak perlu ada aturan. Dan kita membiarkan umat sebebas-bebasnya. Sampai terkadang atau banyak kali menimbulkan kekacauan. Tidak. Aturan tetap ada. Tetapi untuk hal-hal yang terlalu berat, terlalu sulit, terkadang perlu kita tiadakan. Tetapi hal-hal yang lain, aturan yang lain juga mesti ditegaskan kepada umat sekalian untuk diikuti. Saudari dan saudara yang terkasih, itu dari bacaan yang pertama. Sementara dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para rasulnya, para muridnya, dan kita sekalian saat ini untuk hidup di dalam kasih-Nya, sama seperti Yesus hidup dalam kasih Bapa. Sebagaimana Bapa mengasihi Dia, demikian pun Yesus mengasihi kita, mengasihi manusia. Dan kita diajak sekali lagi untuk hidup dalam kasih Yesus. Apa artinya? Kita diajak untuk hidup dalam kasih Yesus. Untuk mengalami kebaikan, kerahiman Allah melalui Yesus Kristus. Supaya kita alami itu. Kita alami secara pribadi, kita alami secara komunitas. Dan tidak sekedar hanya mau mengalami kasih Tuhan itu, tetapi kita diminta untuk belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Dengan cara yang sama, pada akhirnya kita harus mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Itu tujuan dan itu maksud ajakan Yesus
supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Dan ketika kita boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan, lalu kemudian kita belajar untuk mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita, di sana sukacita kita menjadi penuh. Kenapa menjadi penuh? Karena kita telah melakukan kasih tidak menurut kemauan kita sendiri, tetapi menurut cara Allah mengasihi kita. Tuhan memberkati.